I feel paralyzed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sriningsih, guru matematika pada MAN Kapuas. Senang sekali saya bisa bergabung dengan e-guru, karena dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di e-guru, saya jadi memiliki keterampilan khususnya di bidang IT yang sangat berguna dalam pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut sangat bermanfaat khususnya di masa pandemi ini. Adapun media pembelajaran yang telah saya buat diantaranya adalah video pembelajaran, blog pembelajaran, e-modul, game edukasi Android, serta masih banyak lagi yang lainnya. Di samping itu, saya jadi memiliki kepercayaan diri dalam mengikuti lomba-lomba, sehingga alhamdulillah bisa meraih beberapa prestasi. Terima kasih e-guru, semoga sukses selalu dan terus berinovasi dalam mencerdaskan guru-guru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Anissa Oktorina dari Blitar, Jawa Timur. Kali ini saya menceritakan manfaat yang saya rasakan menjadi member e-guru IT. Banyak sekali keuntungannya loh. Karena itu saya perpanjang lagi kartu tanda keanggotaan saya. Ini daftar pelatihan saya 1 tahun yang lalu. Yakin tidak ingin ikut? 1 tahun bisa mengumpulkan 12 sertifikat, bisa untuk naik pangkat loh. Kenapa saya bisa lolos diklat? Karena tutornya sabar dan pengertian. Ahli di bidangnya, konsultasi bisa lewat grup Telegram kapanpun. Selalu isi daftar hadir sesuai jadwal. Materi dipelajari mandiri, serta berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini fasilitas jika kita lulus diklat. Contoh sertifikatnya seperti ini, daftar presensi, dan surat undangan. Dah, nggak usah pikir lama, segera daftar saja menjadi anggota. Ilmu itu mahal loh. Assalamualaikum. Ingin mendalami kurikulum prototipe serta latihan merancang pembelajarannya? Mari mendaftar Diklat 35 JP, memahami kebijakan kurikulum prototipe dan latihan merancang pembelajaran. Menghadirkan instruktur hebat Ibu Fitria Martanti MPD. Yang pastinya dengan materi menarik seperti berikut ini. Biaya pendaftaran bisa dilakukan di link berikut ini. Narahubung kegiatan silakan bisa menghubungi nomor yang tertera. Salam dari e-guru. Bapak Ibu mau pelatihan 32 JP, diklat maupun webinar gratis setiap bulannya. Mari bergabung bersama e-guru. Ada 3 jenis pilihan paket diantaranya ini, dan ini. Ayo gabung bersama e-guru, banyak manfaat yang Bapak Ibu guru dapatkan. Salam dari e-guru. Mau ngapain Mas? Kasihan loh, bisa udah mau punah loh. e-Guru ID, platform peningkatan kompetensi guru terlengkap dan terkini di Indonesia. Di e-Guru ID ada banyak sekali program peningkatan kompetensi yang dapat diikuti. Di antaranya, pelatihan 32 JP, webinar 4 JP, diklat 40 JP, lokakarya 4 JP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya semua bersertifikat. Daftar sebagai member sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Ada 3 pilihan jenis member di e-Guru ID, yaitu member semesteran, member tahunan, dan yang terakhir, member lifetime. Jadi, tunggu apa lagi?
Daftar sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya. Info lebih lanjut kunjungi www.e-guru.id atau sosial media kami yang lainnya. E-Guru ID, guru tetap belajar walau Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih selalu senantiasa bersemangat untuk mengikuti kegiatan diklat online dari E-Guru ID 32 JP. Sekali lagi dari saya mungkin mewakili tim menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang masih selalu bersemangat. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu 19:31, maka kegiatan akan segera kita mulai. Namun sebelum itu, kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom, saya himbau untuk Bapak Ibu dan saya mohon juga untuk Bapak Ibu untuk tidak mencoret-coret layar yang nanti akan dibagikan oleh panitia maupun narasumber, karena untuk menjaga kehikmatan dalam menerima materi yang pastinya sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, saya mohon untuk tidak ikut mencoret-coret layar yang nanti akan ditampilkan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom. Ini sudah penuh sampai 1.000 peserta yang bergabung melalui Zoom dan juga yang sudah mengikuti kegiatan diklat ini melalui live streaming YouTube di E-Guru TV. Saya sampaikan untuk jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video yang ada di YouTube E-Guru TV. Insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, acara akan segera kita mulai. Sebelum itu, mohon izin saya cek terlebih dahulu untuk moderator. Selamat malam Kak Ida, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam Mas Denta, sudah Mas? Oke, sudah siap ya Kak Ida? Baik, insya Allah siap. Ya, baik Bapak Ibu, karena moderator juga sudah siap, maka acara akan segera kita mulai. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan diklat online 32 JP materi ketiga atau hari ketiga pada malam hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator yaitu Kak Ida. Kepada Kak Ida dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan juga selalu diberkahi umurnya, amin. Yang terhormat Ibu Sri Hartati, SPD MPD, selaku narasumber pada pertemuan ketiga Diklat Bedah Kurikulum Prototipe sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah tergabung di Zoom meeting dan juga sudah tergabung di live streaming YouTube. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan sudah sangat hikmat dalam berdoa. Sebelumnya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ida Kolbiatul Fitriah, atau bisa Bapak Ibu panggil dengan Ida. Nah, di sini saya akan membersamai Bapak Ibu selama nanti berjalannya diskusi pada malam hari ini, yaitu pertemuan ketiga Diklat Bedah Kurikulum Prototipe sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Materi ketiga malam hari ini yaitu strategi implementasi kurikulum prototipe dalam pembelajaran. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama dan berdiskusi bersama
dengan narasumber yang sudah tergabung bersama kita semua, yaitu Ibu Sri Hartati, SPD MPD. Beliau merupakan Widya Prada, ahli media di LPMP Jawa Tengah. Selamat malam, Ibu Sri. Jadi selamat malam Mbak Ida. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya untuk hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Ibu, ini memang pesertanya sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga nanti diberikan kelancaran selama diskusi kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Sri Hartati. Beliau bernama lengkap Ibu Sri Hartati, SPD MPD. Beliau sebagai Widya Prada, ahli media di LPMP Jawa Tengah. Instansinya yaitu di LPMP Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan terakhir beliau yaitu Magister Pendidikan di UNES Semarang. Tempat dan tanggal lahir beliau, Banyumas, 23 Oktober tahun 1970. Jenis kelamin perempuan. Agama beliau adalah Islam. Kemudian beralamat di Perumahan Gria Payung Asri, Kafling 110, Pudak Payung, Banyumanik, Semarang. Oke. Riwayat pekerjaan beliau, yaitu yang pertama, sebagai guru di SMAN 1 Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, mulai 1 Desember 1995 sampai dengan 10 November 2003. Yang kedua adalah sebagai Widyaiswara LPMP Provinsi Jawa Tengah, sejak 10 November 2003 sampai dengan 18 Februari 2020. Yang ketiga, yaitu sebagai Widya Prada LPMP Provinsi Jawa Tengah sejak 18 Februari 2020. Dan Ibu Sri juga memiliki pengalaman dalam pelatihan, yaitu pertama, sebagai Instruktur Nasional Program Sekolah Penggerak sejak Mei 2021, yang kedua sebagai Ketua Tim Project Management Office atau PMOUPT, Program Sekolah Penggerak sejak 2021. Yang ketiga, Koordinator Program Bimbingan Teknis Supervisi Mutu Pendidikan sejak 2020. Yang keempat, Supervisor Diklat Penguatan Kepala Sekolah sejak Maret 2020. Yang kelima, Asesor Ban SM Provinsi Jawa Tengah sejak 2018. Kemudian yang keenam, Tim Pengembang Model Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Jawa Tengah sejak tahun 2016. Kemudian yang ketujuh, Dewan Redaksi Jurnal Widya Tama LPMP Jawa Tengah sejak 2004. Kemudian narasumber pelatihan Lesson Study sebagai narasumber nasional pelatihan pembelajaran dan penilaian berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi sejak 2017, sebagai narasumber pelatihan PPK sejak 2017, sebagai narasumber pelatihan kurikulum 2013 jenjang SMK tahun 2016 sampai 2018, sebagai narasumber pelatihan kurikulum 2013 jenjang SMP tahun 2013 sampai 2018, sebagai narasumber pelatihan kurikulum 2013 jenjang SD tahun 2013 sampai 2017, pengajar diklat calon kepala sekolah sejak tahun 2012, pengajar diklat program induksi guru pemula sejak 2010, dan sebagai pengajar diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru sejak 2009. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk kurikulum vitae dari Ibu Sri Hartati. Sangat luar biasa sekali pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Sri. Jadi memang sudah sangat berpengalaman ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu ragu lagi nanti untuk berdiskusi, tanya jawab dengan Ibu Sri.
Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya untuk cek semangat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi dan kita belajar bersama, Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom meeting dan juga sudah tergabung di streaming YouTube dapat menuliskan kata semangat pada kolom chat YouTube bagi yang tergabung di streaming YouTube dan juga yang bergabung di Zoom. Baik, ini sudah banyak sekali yang merespon semangat. Oke, baik. Nah, ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan sedikit rules atau aturan dari Diklat pertemuan ketiga, Diklat bedah kurikulum prototipe sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu peserta dimohon untuk selalu mengaktifkan kameranya ketika Diklat sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ketika narasumber sedang menjelaskan materi, dan Bapak Ibu dapat mengaktifkan mikrofon ketika sesi tanya jawab dibuka dan ketika dipersilahkan oleh narasumber atau moderator. Kemudian untuk sesi pertanyaan, nanti bagi Bapak Ibu yang tergabung di Zoom, Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur raise hand yang sudah ada di Zoom, kemudian menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom, dan begitu juga yang tergabung via streaming YouTube, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat YouTube. Nanti akan moderator bacakan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di streaming YouTube tidak usah khawatir, nanti pertanyaan juga akan tetap dibacakan dan didiskusikan bersama. Nah, baik, karena sudah pukul 19:43 dan tanpa mengulur waktu lagi karena Bapak Ibu sudah sangat antusias, langsung saja kita mulai kepada Ibu Sri Hartati SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua nggih Bapak Ibu. Ini luar biasa, terima kasih Guru sudah memfasilitasi pertemuan kita ini nggih. Mudah-mudahan nanti forum ini nanti memberikan manfaat untuk kita semua belajar tentang kurikulum prototipe sebagai salah satu pilihan. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan memilih pasti untuk bisa menjadi sebuah pilihan, pasti kita harus tahu banyak dulu, mengenali seperti apa, kelebihannya apa, lalu apakah membawa kebaikan ke depan, begitu, itu kira-kira pertimbangannya. Nah, Bapak Ibu, tetap semangat dan luar biasa, ini seluruh provinsi ada sepertinya ini, dari Aceh, Sumatera itu tadi saya lihat dari Lampung, Medan, Sumatera Barat, kemudian Batam tadi juga ada, Sulawesi, semuanya. Juga dari Pulau Jawa dan Jawa Tengah. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Kita sebetulnya lebih akan diskusi saja bersama-sama ya Bapak Ibu, karena kurikulum ini relatif baru. Kita tinggal, kalau saya di sini posisinya kebetulan tahu lebih dulu mungkin, Nah, juga karena tugas di lembaga itu berkaitan dengan ini, bagaimana nanti Bapak dan Ibu akan memahami tentang kurikulum ini. Tapi Bapak Ibu, bahwa ini masih berkembang dan fixnya nanti Bapak Ibu menunggu bersama-sama di launching secara resmi di tanggal 4 Februari. Jadi kalau nanti dari saya yang disampaikan ke Bapak Ibu, yang Bapak Ibu terima mungkin besok setelah tanggal 4 Februari, ada beberapa yang berbeda, itu mungkin saja terjadi. Tapi bahan-bahannya saya ambil semuanya dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Jadi, dan saya kaitkan dengan tusinya lembaga, karena kemarin dari Pak Yogi itu juga menyampaikan bahwa delivery ordernya nanti dengan UPT-nya Kemdikbud yang ada di bawah
Dirjen PAUD Dikdasmen, yaitu LPMP. Di setiap provinsi ada. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyimak bersama-sama terkait dengan bagaimana sih ketika Bapak dan Ibu kemarin sudah mengenali kebijakannya seperti itu, kemudian karakteristik kurikulum prototipe itu kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Yogi. Kemudian Bapak Ibu sebelum menentukan pilihan pasti sudah harus punya prediksi nggih. Terus nanti kalau Bapak Ibu memilih ini, bagaimana sih implementasinya? Atau mungkinkah akan ada pelatihan-pelatihan dan jika tidak, lalu bagaimana sekolah atau Bapak Ibu menyikapinya? Itu di level strategi sebelum Bapak Ibu nanti implementasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini nanti masih makro nggih. Kalau levelnya Bapak Ibu nanti tidak mewakili sekolah dalam hal ini hadir di pertemuan ini karena inisiatif Bapak Ibu sendiri. Tentu Bapak Ibu punya kayak semacam apa nggih? Kewajiban moral nggih, karena sudah tahu lebih dulu, Bapak Ibu juga akan menyampaikan ke rekan lain, share info ke rekan lain di sekolah dan bagaimana sekolah harus menyikapi. Nah, baru di hari terakhir besok kita melangkah ke yang teknis operasional. Sebagai seorang guru, apa yang harus disiapkan? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini mohon tidak dicoret-coret ya. Baik, terima kasih Mas Denta. Yap, oke lanjut. Oke, tujuan. Bapak Ibu, untuk materi yang ketiga ini ada tujuan yang nanti harapannya melalui paparan saya mudah-mudahan 30 menit cukup nggih. Kita akan banyak berdiskusi, kalau seandainya tidak cukup ya mungkin menambah waktu 5 atau 10 menit lagi. Bisa dilanjutkan, Mas? Nggih. Next, slide berikutnya. Halo. Ya. Jangan di-stop. Ya, ini saja. Ye, Bapak dan Ibu, materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu. Bagaimana strategi saat Bapak dan Ibu akan mengimplementasikan kurikulum ini. Ini masih marko, masih skup di satuan pendidikan. Kan tidak mungkin sebuah kurikulum itu tiba-tiba langsung urusannya dengan guru gitu, tidak. Tapi pasti skup level sekolah itu juga harus ada semacam pengelolaannya, nggih. Manajemennya harus diperhatikan. Nah, lanjut. Jadi walaupun ini Bapak Ibu tidak atas nama sekolah, nggih, tapi Bapak Ibu besok setelah mendapatkan informasi dari kegiatan ini, besok Bapak Ibu sebaiknya ya, kalau bisa saya sarankan sampaikan informasi ini minimal ke Wakakurikulum. Syukur kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu sebagian besar menggunakan laptop, atau mungkin ada yang menggunakan HP. Coba gunakan HP Bapak Ibu untuk masuk ke tautan ini, Pak Bu. Yeah. s.id/t4sq. Nah, ini yang share screen siapa? Mas Denta atau Mbak Ida? Dari Mas Denta, Ibu. Mas Denta, bisa stop share? Saya coba tengok ke linknya.
T4SG. Ya. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab ya pertanyaan yang ada di menjawabnya pakai ini ya, pakai sticky note nggih, Bapak Ibu. Ya. Oke, saya coba share screen. Di mana tadi? Coret-coretan Bapak Ibu. SID T, saya tunggu sampai Bapak Ibu memberikan respon. Kalau bisa jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu. Oke, sudah nampak ya. Oke, silakan bermain-main. Ya, wow, hilang lagi. Kenapa nggak bisa ya? Saya masih tunggu. Bapak Ibu jawab pertanyaan yang ada di ini. Di title Jamboard-nya. Ada yang baik hati membantu menghapus. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Jika bicara mengenai nah ini ya pertanyaannya. Oke. Pembelajaran. Oke. Tapi kok nggak ada namanya ya? Kenapa nggak ditulis nama dulu? Atau nama, terus Bapak Ibu pendapatnya apa? Ganti model dan pendekatan pembelajaran. Oh, selalu gitu ya? Belajar lagi dan belajar lagi. Iyalah. Harapan untuk pendidikan di Indonesia. Oke. Program pembelajaran dalam waktu tertentu. Ya, itu kurikulum. Menurut Bapak Ibu, baru paham kurikulum 2013. Sekarang berubah lagi. Ya Pak Bu ya. Saputra, lebih variatif. Hal yang membutuhkan pemahaman, ya pasti. Nanti kalau kita tidak paham, kita tidak dapat melaksanakan kurikulumnya untuk memfasilitasi peserta didik kita. Tapi jangan dicoret-coret dong. Ya oke, hal yang baru. Penerapan kurikulum pada satuan pendidikan. Lebih efektif, bicara tentang kita mengajar. Oke. Tetap semangat ya, harus semangat ya. Wah, kenapa hilang? Nggih, baiklah. Ini ada yang rajin sekali menghapus. Wah, iya ya. Ya, baiklah. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Saya stop share nggih. Oke. Sudah ini malah graffiti. Oke, Mas Rinta bisa dilanjutkan? Nah, Bapak Ibu, tadi sebagian dari Bapak Ibu bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa ya oke. Ini nggih komentarnya berbeda-beda nggih dan itu sah-sah saja. Tentu berkaitan dengan persepsi atau lebih ke pemahaman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemarin dengan Pak Yogi kita sudah mengikuti ini nih.
bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang baru ngeh gitu ya. Oh, ternyata kurikulum yang berlaku beda-beda toh sekarang ini kan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang berpikir bahwa pada saatnya nanti akan dilonseng secara resmi kurikulum baru dan semua seperti yang lalu-lalu nggih. Bapak Ibu di sekolah itu akan dipersiapkan dengan diikutkan pelatihan atau bimbingan teknis secara berjenjang. Mungkin seperti itu yang Bapak Ibu pikirkan? Iya, bisa jadi nggih. Tapi mari kita pahami bersama-sama Bapak Ibu. Latar belakang secara filosofis maupun empiris yang kemudian dijadikan dasar pemerintah atau Kemendikbud memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang akan diberlakukan. Nah, sebenarnya ini saya bisa pakai pointernya enggak? Oh, karena bukan saya yang share screen deh. Saya enggak bisa menggunakan pointer. Baiklah, kalau begitu saya pakai kursor saja. Oke. Ya, ini nih, nggih. Pada tahun 2019 kita masih kondisi normal nggih, kita semuanya sekolah itu kurikulumnya sama, yaitu kurikulum 2013. Nah, Maret 17 Maret nggih, 17 Maret dinyatakan pandemi, lalu kita di sekolah-sekolah itu diberlakukan belajar dari rumah nggih. Kita guru juga mengajar dari rumah gitu. Nah, karena darurat dan pada saat itu di awal-awal masih berlaku kurikulum 2013 karena masih melanjutkan tahun pelajaran 2019 ke awal semester genap 2019-2020. Itu ceritanya seperti itu, nggih. Nah, baru kemudian ketika memasuki tahun pelajaran 2020-2021 itu mulai difikirkan ketika terseok-seok nggih Bapak Ibu guru itu betapa repotnya ketika harus memenuhi target kurikulum 2013 dengan KD-KD yang hanya bisa dilaksanakan dalam kondisi normal, tapi Bapak Ibu bahkan bertemu dengan siswa pun tidak. Nah, akhirnya Kemendikbud menerbitkan apa Pak Bu? Dari Balitbang Puskur nggih, itu menerbitkan ini peraturan ya yang isinya di sana adalah penyederhanaan KI dan KD. Nah, yang disederhanakan dan waktu itu kemudian ada keputusan Mendikbud, bukan Permendikbud. Diingat-ingat Bapak Ibu. Kemendikbud nomor 719 /P tahun 2020, yaitu tentang pemberlakuan kurikulum. Di mana dalam peraturan tersebut sekolah itu diberi pilihan. Okay. Jadi pilihan kurikulum tidak tiba-tiba di tahun 2022 loh Bapak Ibu. Hanya mungkin Bapak Ibu belum ngeh ya, apa istilahnya belum ngeh itu, oh baru nyadarnya sekarang, oh iya gitu ya. Yang pertama, bahwa Bapak dan Ibu di masa pandemi boleh juga tetap melaksanakan kurikulum 2013. Tapi itu begitu berat ya, karena pertama proses pembelajarannya berjalan dengan tidak normal. Nah itu. Kemudian diberi pilihan kedua, itu adalah menggunakan kurikulum darurat. Oke, kurikulum darurat yang daftar kompetensi dasarnya itu sudah disederhanakan. Lebih banyak dikurangi, lebih banyak dikurangi, dan yang masih dipertahankan adalah KD-KD pada yang menjadi esensi dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian Bapak dan Ibu, sebetulnya yang ketiga itu ada loh pilihan bahwa menggunakan kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah. Saat itu di 2020-2021 awal itu
belum ada, nggih, belum ada kurikulum prototipe, belum, nggih. Baru kemudian menginjak di 2021, 2022 tahun pelajaran berikutnya di pandemi tahun kedua muncul kurikulum prototipe yang baru dilaksanakan atau berlaku sebatas di sekolah penggerak, dan itu untuk SLB, untuk PAUD, kemudian SD, SMP dan SMA serta SMK Pusat Keunggulan. SMK PK itu SMK Pusat Keunggulan. Gitu nggih. Jadi baru sebatas itu. Istilahnya itu kalau zaman dulu itu pilot project-nya gitu nggih. Nah, sekolah yang lain belum mengenal dan memang belum diberi pelatihan untuk itu. Apakah sekolah penggeraknya diberi pelatihan? Betul. Di sekolah penggerak itu yang diseleksi itu melalui seleksi nggih, sekolah penggerak itu di seluruh provinsi. Nah, kebetulan kalau di Jawa Tengah di tahun pertama 2021-2022 itu baru 10 kabupaten kota. Jadi, nah 10 kabupaten kota ini melalui seleksi. Yang diseleksi bukan sekolahnya. Yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Bagaimana menyeleksinya? Melalui pendaftaran secara online. Nah, dan apa manfaatnya ketika kepala sekolah penggerak itu lolos dari seleksi, kemudian apa yang diperoleh gitu ya? Banyak Bapak Ibu, di antaranya penguatan SDM, kepala sekolah, kemudian pengawas dari sekolah tersebut dan guru-guru, wakil guru itu akan dilatih secara daring, yaitu yang disebut dengan komite pembelajaran melalui pelatihan secara daring 2 minggu. Belajar apa? Belajar tentang kurikulum ini, bagaimana mengimplementasikannya. Nah itu, lalu apalagi sekolah ini juga akan mendapatkan fasilitasi di program digitalisasi sekolah, di mana juga akan dibantu dengan mendapatkan bantuan perangkat-perangkat TIK gitu ya. Kemudian juga diberi akses untuk menggunakan berbagai platform Merdeka Belajar, kalau Bapak Ibu guru Merdeka Mengajar gitu ya. Nah, lalu juga ada Bapak Ibu mendapatkan BOS kinerja. Nah, banyak loh, karena untuk kegiatan penerapan kurikulum tersebut. Lalu apalagi Bapak Ibu mendapatkan bimbingan, pendampingan, konsultatif asimetris sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing dan didampingi oleh seorang PA, pelatih ahli. Nah, itu lebih karena kepala sekolahnya lolos seleksi, Bapak Ibu. Dan bahkan walaupun sekolahnya tidak memiliki guru penggerak, tidak masalah. Nah, itu gambarannya. Jadi, semacam pilot project-nya di sekolah penggerak. Tahun pertama, Pak Bu. Nah, ini memasuki tahun kedua. Jadi, para calon kepala sekolah penggerak sudah sampai pada tahap seleksi, sudah pengumuman, dan sudah ditentukan yang lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi yang diseleksi kepala sekolahnya. Jadi sekolah penggerak itu bukan karena label sekolahnya, sekolah kayak zaman dulu itu ada RSPI, sekolah model, sekolah rujukan, sekolah yang segalanya ada. Nah ini bahkan sekolah yang apa adanya pun bisa lolos kepala sekolahnya. Itu gambarannya Pak Bu. Supaya nanti bisa terlihat program sekolah penggerak PSP ini intervensinya bahkan bisa berkontribusi meningkatkan sekolah dari level berapapun gitu nggih. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti diukur di mana? Nanti diukurnya di hasil AN, hasil asesmen literasi, hasil asesmen numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar yang sebetulnya sudah dimulai nggih Pak Bu. Dan itu harapannya ketika sekolah-sekolah itu melaksanakan
kurikulum prototipe ini terfasilitasi peserta didiknya Bapak Ibu karena proses pembelajarannya menggunakan paradigma baru. Nah, harapannya begitu. Jadi memastikan kalau tiba-tiba siswanya harus mengikuti asesmen dengan mengerjakan soal-soal untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasinya, sementara pembelajarannya belum mengondisikan hal itu tentu ini nggih, tentu menjadi hal yang disayangkan nggih. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sudah mulai mempertimbangkan nih, pertimbangannya seperti ini nggih. Bahwa Bapak Ibu nanti tidak memilih kurikulum ini pun siswanya tetap akan dilihat hasil AN-nya gitu. Nah, gitu Pak Bu. Jadi ceritanya gitu. Nah, baik Pak Bu. Berapa lama ya ini diuji cobakan di sekolah penggeraknya 3 tahun Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sekolahnya bukan sekolah penggerak apa tidak boleh? Boleh saja. Nanti namanya menggunakan pilihan secara mandiri. Bagaimana mekanismenya? Nanti ada nggih. Baik Bapak dan Ibu. Kapan kemudian dipastikan bahwa kurikulum itu akan berlaku di seluruh sekolah nanti setelah 3 tahun berjalan dan dievaluasi di tahun 2024. Nah, gambarannya begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, konstruksi ya bangunan kurikulum itu kita sangat mengenal nih pada, nah ini saya nggak bisa pakai pointernya. Saya pakai ini saja nggih. Mudah-mudahan bisa nampak ini. Di apa namanya nggih? Visi pendidikan itu dijabarkan ke tujuan pendidikan nasional secara global nggih. Yang ini tentu kita bisa merujuknya dari Undang-Undang Sisdiknas nggih. Tujuan pendidikannya yang sangat luar biasa itu tuh direview kembali dan harapannya itu nanti baru akan terwujud ketika para siswa lulusan dari setiap jenjang pendidikan memiliki karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini hal baru, ya, hal baru di kurikulum prototipe ini. Jadi bahwa besok akan diberi nama kurikulum merdeka atau apapun kita menunggu. Sama-sama menunggu Bapak Ibu untuk penamaannya di tanggal 4 Februari. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kan dari tujuan pendidikan nasional langsung ke SKL nggih. Nah, dari SKL ke KI terus ke KD. Kan ininya begitu apa namanya ya, konversinya seperti itu. Nah, ini di speknya dulu. Jadi tujuan pendidikan nasional itu akan terwujud ketika output dari pendidikan kita di setiap jenjang itu memiliki mencerminkan atau menunjukkan para siswa yang memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila. Itu spek ya. Kalau itu produk dari sebuah ini ya, sebuah proses itu speknya. Jadi ditentukan dulu. Seperti apa toh siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila? Nah, Bapak Ibu sudah memahami ini. Setidaknya memiliki 6 dimensi di mana siswa itu beriman dan berketuhanan, berakhlak mulia gitu ya. Memiliki berkebinekaan global, jadi berbineka tunggal ika saja belum cukup. Ya, Bhinneka Tunggal Ika juga menghargai perbedaan karena sekarang siswa kita berinteraksi lintas negara. Nah, itu jadi harus juga memiliki kesadaran pada perbedaan antar bangsa dan menghargainya. Itu berkebinekaan global. Lalu bergotong royong, mandiri, kreatif, kritis, nah itu diantaranya. Dan akan diturunkan ke sub-elemen yang dikonversi disandingkan dengan 17 nilai-nilai Pancasila yang ada di Perpres 87 tahun 2021.
17. Nah, ini Bapak dan Ibu tentang PPK nggih. Nah, itu seiring sejalan. Itu speknya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu karakter atau profil tersebut tentu merupakan hal yang holistik. Yang kalau kita lihat dari itu sebuah produk dari pembelajaran itu terlihat di lulusan dengan kompetensi yang standar. Nah, Bapak Ibu, baru saja di launching PP nomor 4 tahun 2022 tentang SNP ya. Perubahan atas 57 2021. Nanti Bapak Ibu baca. Jadi SNP-nya sudah ada perbaikan, pembaharuan lagi. Nah, Bapak Ibu, masih kita kenal istilah standar isi, standar proses, standar penilaian, dan 4 standar berikutnya di PP tersebut. Nanti Bapak Ibu pelajari, karena itu relatif baru, nggih, belum lama, beberapa hari yang lalu di launching. Nah, sekarang Pak Bu, ini kan besarannya nih, ini levelnya itu given. Nah, di kurikulum prototipe ini sampai mana pemerintah memiliki kewenangan, pemerintah pusat dalam arti nggih. Yang pertama, struktur kurikulum Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tataran sekolah untuk skup sekolah, baik Bapak Ibu di sini ada yang kepala sekolah, ada yang wakakurikulum, atau bahkan Bapak Ibu guru, itu perlu memahami bahwa di kurikulum prototipe ini struktur kurikulumnya seperti apa ya. Nah, biasanya kan Bapak Ibu suka compare nih, suka membandingkan ya. Ini sebetulnya bukan membandingkan, tapi melihat bedanya di mana gitu ya. Jadi melihat sisi perbedaannya, bukan untuk dibanding-bandingkan. Ya pasti baik pada masanya ya kurikulum itu. Terus Pak Bu, struktur kurikulum ini given ya. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan mengikuti, sekolah itu mengikuti. Nah, di struktur kurikulum ada hal baru ini Bapak dan Ibu, yaitu istilah CP, capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Apakah itu sama dengan KI, sama dengan KD? Sama tidak ya? Sama tidak ya? Nanti kita pelajari bersama. Dan itu ditentukan menurut informasi dari Puskur. Nah, itu capaian pembelajaran itulah kondisi akhir ketika siswa sudah belajar dengan fase tertentu, minimal menguasai kompetensi tersebut. Nah, itu Pak Bu, istilahnya capaian pembelajaran itu bukan target di awal, tapi itu target yang akan dicapai setelah, gitu ya. Setelah. Baik. Nah, kemudian yang given juga ditentukan oleh pemerintah adalah bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran memenuhi prinsip-prinsip termasuk juga di asesmennya. Nah, ini nanti ada hal baru juga, Pak Bu. Baik, Pak Bu. Ini masih diminta untuk mengikuti. Jadi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di mana urusannya wilayahnya sekolah itu yang mana? Yang ini setelah strip-strip ini bawahnya ini. Nah, dari capaian pembelajaran nanti di sekolah Bapak dan Ibu diharapkan menjabarkan atau menyiapkan perangkat ajar. Nah, perangkat ajarnya apa saja ya? Apakah masih ada silabus? Apakah masih ada RPP? Kalau perangkat, ya ini menariknya ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal baru yang pasti Bapak dan Ibu memang harus mengikuti perubahan ini. Nah, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti alurnya secara teknis operasional yang harus disiapkan untuk level guru itu di materi keempat besok. Tapi hari ini kita akan bicara skup sekolah dulu supaya ada koordinasi secara manajerialnya. Bapak dan Ibu. Nah, di skup sekolah, level sekolah, maka sekolah nanti akan menyusun namanya KOSP. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan.
KOS, ada yang mengatakan kurikulum operasional sekolah. Nah, tapi kalau kurikulum operasional satuan pendidikan jadinya KOSP. Apakah sama atau setara dengan KTSP? Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oh, kalau sama kan berarti ya udah sama aja gitu. Ya tidak bisa. Oke, nanti kita cermati satu persatu. Kita lanjutkan. Nah, sudah dapat berapa ini konsep Pak Bu? KOSO berarti besok sekolah harus menyusun KOSP, KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, KOSP. Baik Pak Bu, tadi gambaran tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini Bapak Ibu diharapkan itu akan terwujud melalui jadi pengorganisasian pembelajarannya itu melalui 1 kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran. Tentu fokusnya pada aspek kognitif dan keterampilan serta sikap sebagai nurturing efeknya gitu ya, dampak pengiring yang terbentuk baik direct learning maupun indirect learning. Jadi lebih fokusnya pada pembentukan proses kognitif yang sesuai dengan dimensi pengetahuan yang ada di setiap CP dari masing-masing mata pelajaran. Nah gitu Pak Bu. Beberapa istilah pasti Bapak Ibu merasa asing ya, tapi kita harus mulai mengenali istilah itu dan Bapak Ibu harus memahami supaya nanti Bapak Ibu ini bisa mengalir gitu ya. Itu 1. Berarti pengorganisasiannya bahwa profil pelajar Pancasila yang menjadi speknya lulusan itu ditempuh melalui pembelajaran. Yang kedua bahwa kalau intrakurikuler fokus ke kognitif, di mana hasil proses kognitifnya nanti akan diukur capaiannya melalui asesmen literasi, asesmen numerasi, itu maka untuk karakter profil pelajar Pancasila itu terbentuk langsung melalui 20-30% alokasi waktu per tahun dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap mata pelajaran 30% JP-nya melaksanakan proyek. Gitu Pak Bu. Jadi proyek profil Pancasila itu bukanlah pilihan model, itu bukan. Kalau kita kenalkan ada discovery learning, problem based learning, ada project based learning gitu ya. Itu kan pilihan model. Tetapi proyek penguatan profil itu salah satu bagian dari pengorganisasian pembelajaran. Kalau dulu itu namanya beban belajar, beban belajar siswa ditempuh melalui pembelajaran, tatap muka, terus tugas terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur, kan gitu. Lah yang sekarang ini itu kompetensinya dibentuk melalui pembelajaran intrakurikuler dan 30%-nya melalui proyek. Semua, apapun mata pelajarannya. Jadi ini tidak sebatas mata pelajaran PPKN saja, Bapak Ibu. Baik. Baik secara sendiri-sendiri maupun lintas mapel untuk proyeknya. Tapi Bapak Ibu pasti sudah bisa membayangkan bagaimana ceritanya jika di SMP ada 10 mata pelajaran, jika masing-masing mata pelajaran menyelenggarakan proyek, betapa beratnya beban siswa. Padahal esensi dari kurikulum ini adalah mengurangi beban siswa. Nah, jadi kalau begitu bagaimana ya? Nanti kolaborasi Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, masih juga karakter ini dibentuk melalui ekskul, baik keolahragaan, seni, dan wajib di kepramukaan.
Nah, itu Pak Bu, dan budaya sekolah. Kalau di program PPK dulu Bapak Ibu kan mengenal istilah 3 strategi implementasinya, nggih. Berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis pelibatan masyarakat. Nah, kalau ini melalui intrakurikuler, nggih, spek dari lulusan terbentuk melalui pembelajaran, melalui proyek yang itu wajib untuk semua mapel, baik secara sendiri-sendiri maupun lintas mapel, ekskul, dan budaya sekolah. Harapannya begitu, Pak Bu. Kita lanjut. Ya, nah ini nggih. Ini tadi untuk menguatkan saja, dan ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yogi. Jadi kalau dulu pengembangan karakternya melalui program penguatan karakter PPK, nggih. Nah, yang sekarang itu bagian dari pembelajaran. Nah, kita lanjut. Nah, ini Pak Bu. Tadi tentang capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu kemarin sekilas Pak Yogi juga menayangkan rumusan capaian pembelajaran itu setara apa ya? Setara KI? Tidak juga ya. Nanti Bapak Ibu kalau KI kan belum operasional ya, masih sama untuk semua mata pelajaran. KI kan sama Pak Bu. Yang beda adalah di KD. Nah, sementara di capaian pembelajaran ini sudah menunjukkan spesifikasi perbedaan di setiap mata pelajaran. Hanya Pak Bu, rumusan capaian pembelajaran itu kondisi akhir dari siswa, kompetensi siswa setelah melalui 3 kegiatan tadi, itu dirumuskan dalam bentuk narasi, dalam bentuk paragraf, kalimat yang dirangkai satu paragraf yang terdiri dari rangkaian beberapa kalimat yang menunjukkan gambaran kompetensi yang utuh, di situ menyatu ya pengetahuannya, ya keterampilan, ya sikapnya menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau, Bapak Ibu pun nanti akan mencermati sebaiknya, nggih. Nanti akan kita nanti saya kirimkan beberapa dokumen yang terkait dengan CP di seluruh materi pelajaran, mata pelajaran, dan panduan menerapkan atau penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nanti filenya saya kirim. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan ditempuhnya tidak per tingkat kelas. Jadi capaian pembelajaran itu akan terwujud setelah siswa menempuh pembelajaran dari 4 bentuk kegiatan tadi pada fase tertentu. Setiap fase itu ditempuh dalam 2-3 tahun, tapi ada juga yang 1 tahun. Nah, kita coba lihat fasenya selanjutnya. Lanjut. Nah, ini Pak Bu. Kalau KI kan ada di jenjang. Satu paragraf yang terdiri dari rangkaian beberapa kalimat yang menunjukkan gambaran kompetensi yang utuh, di situ menyatu ya pengetahuannya, ya keterampilan, ya sikapnya menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau, Bapak Ibu pun nanti akan mencermati sebaiknya, nggih. Nanti akan kita nanti saya kirimkan beberapa dokumen yang terkait dengan CP di seluruh materi pelajaran, mata pelajaran, dan panduan menerapkan atau penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nanti filenya saya kirim. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan ditempuhnya tidak per tingkat kelas. Jadi capaian pembelajaran itu akan terwujud setelah siswa menempuh pembelajaran dari 4 bentuk kegiatan tadi pada fase tertentu. Setiap fase itu ditempuh dalam
2 sampai 3 tahun, tapi ada juga yang 1 tahun. Nah, kita coba lihat fasenya selanjutnya. Lanjut. Nah, ini Pak Bu. Kalau KI kan ada di jenjang. Di setiap jenjang itu berakhir dengan KI. Nah, SKL speknya lulusan di setiap jenjang. Dari KI dijabarkan ke KD-KD, dipisah-pisahkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, gitu ya. Nah, kalau capaian pembelajaran ini tidak berdasarkan jenjang, juga tidak berdasarkan kelas. Beda kan berarti? Ya, memang beda. Lalu berdasarkan fase, apa toh fase itu? Fase itu adalah tahapan perkembangan proses kognitif siswa dengan tren kecenderungan yang homogen, yang berdekatan berdasarkan usia, ya, usia di setiap tingkatan kelas. Nah, misalnya ini kita lihat pembagian capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, untuk fase A ini di SD, untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk fase B, kelas 3 dan kelas 4. Untuk fase C, kelas 5 dan kelas 6. Nah, baru nanti ada SKL. Gitu Pak Bu. Nah, beda kan? Ya memang harus pelan-pelan ini. Konstruksi kurikulumnya dulu nanti Bapak Ibu pahami. Nanti dokumennya nanti kita kirim. Kemudian fase D. Nah, fase D ini berbeda Pak Bu. Fase D ini untuk 3 tahun. Khusus siswa SMP. Oh, luar biasa ya 3 tahun. Dan berarti gambarannya Pak Bu, nanti guru SMP, apapun mata pelajarannya, setiap mata pelajaran MGMP sekolah itu diskusi bersama menjabarkan rumusan capaian pembelajaran yang untuk 3 tahun, di breakdown menjadi sekian tujuan pembelajaran yang akan ditempuh di kelas 7, akan ditempuh di kelas 8, dan akan ditempuh di kelas 9. Nanti kemudian berbagi. Nah, dari setiap tujuan pembelajaran itu, baru nanti akan dijabarkan perangkat pembelajarannya. Butuh apa ya? Butuh kolaborasi Bapak Ibu, guru setiap mata pelajaran, butuh kooperatif Bapak Ibu, butuh kemampuan berpikir metakognisi Bapak Ibu. Boleh nggak sih diturunkan, dikonversi dengan KD-KD dari kurikulum 13? Boleh saja. Selama itu relevan, nggih. Nah, ini yang untuk fase E, untuk siswa kelas 10, hanya 1 kelas, 1 tingkat kelas, fase E, hanya untuk kelas 10 saja. Nah, bedakan kalau yang SMP untuk 3 tahun, nah berarti guru-guru setiap mata pelajaran di SMA itu untuk yang mengajar di kelas 10 nanti akan menjabarkan setiap capaian pembelajaran di mata pelajarannya, di breakdown ke tujuan pembelajaran. Nah, baru kemudian mana yang dilakukan di semester 1, mana di semester 2. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 dan kelas 12, maka harus kolaborasi. Harus menjabarkan capaian pembelajaran yang mana yang akan ditempuh dicapai tujuan pembelajarannya di kelas 11 dan mana di kelas 12. Mengapa begitu? Karena ini terkait dengan di kelas 10 itu semua siswa masih menempuh semua mata pelajaran seperti layaknya saat SMP. Nah, sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Yogi, Bapak dan Ibu para siswa sudah mulai memilih peminatan di kelompok MIPA, kelompok IPS. Dan tidak boleh hanya satu kelompok saja, jadi pasti harus memilih lintas kelompok juga. Nah, ini gambarannya.
Nah, ini konstruksi secara global dulu. Kita lanjutkan, Mas Denta. Ya, kita coba untuk 5 menit lagi. Oke. Ini kemarin juga sudah dicontohkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membandingkan bentuk KD di kurikulum 2013 disendiri-sendirikan antara KD pengetahuan keterampilan, lalu sikapnya muncul di KI. Oke. Sedangkan di kurikulum 2000 prototipe ini antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu dirumuskan dalam bentuk paragraf menjadi satu kesatuan. Di setiap mata pelajaran, selain ada rumusan CP, capaian pembelajaran, di setiap capaian pembelajaran itu ada yang namanya elemen. Nah, Bapak dan Ibu, sifat elemen ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang prerequisite, jadi harus ditempuh dulu, baru kemudian bisa melanjutkan pembelajaran elemen berikutnya dan elemen berikutnya. Ada yang harus terintegrasi. Misalnya di bahasa Indonesia ini sifatnya integrated ya. Jadi nggak mungkin menyimak saja, tidak mungkin. Membaca saja itu juga tidak mungkin. Bicara terus itu ya nggak mungkin. Nah itu gambarannya. Jadi berarti kalau begitu perlu dijabarkan masing-masing elemen ini ke tujuan pembelajaran dulu, ya, baru kemudian diintegrasikan. Nah gambarannya seperti itu. Memang karena ini masih global, nanti Bapak Ibu baru akan bisa memahami setelah membaca dokumennya. Kita lanjutkan. Nah ini Pak Bu, saya ingin menekankan kemarin yang berbedanya di mana Bapak Ibu yang SD kan masih tematik juga tuh, tapi masih ada kompetensi dari setiap muatan pelajaran. Nah, tetapi ini kembali lagi namanya mata pelajaran Bapak Ibu. Yang berbeda apa Bapak Ibu? Yang berbeda ini adalah yang pertama alokasi waktu. Kalau dulu per minggu, ini per tahun. Kemudian berbeda lagi di SD pada mata pelajaran IPA dan IPS. Dulu kelas 1, 2, 3 tidak ada IPA IPS. Nah, dia include di tema di bahasa Indonesia. Nah, baru ada di kelas 4. Nah, ini besok Bapak Ibu ada mata pelajaran IPAS ya, yang merupakan gabungan dari IPA dan IPS dan mulai diajarkan di kelas 3. Nah, kalau dulu diajarkan IPA IPS mulainya di kelas 4 ya. Nah, ini besok di kelas 3 sudah ada CP-nya. Kita lanjut. Nah, saya akan menyampaikan yang beda-bedanya ya. Kemudian Bapak Ibu di kelas 1, kelas 2, oke lanjut. Oke. Lanjut, tadi ini sudah saya jelaskan. Ya, di kelas 3 sampai kelas 4 itu mulai ada istilah IPA, IPS tadi, IPAS, dan diajarkan. Nah, kemudian yang seni, yang pilihan minimal 1. Jadi dulu itu kan ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Kalau dulu di K13 2, nggih. Nah, ini minimal 1. Jadi 1 itu boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan SDM, keberadaan SDM. Punya SDM, tidak memiliki guru yang latar belakangnya seni rupa, ya sudah. Adanya seni musik, ya milih seni. Tapi kalau gurunya memiliki kompetensi menari juga, boleh seni musik, seni tari. Kalau memiliki semua kompetensi, gurunya boleh semuanya. Tapi biasanya tidak lengkap, tidak empat-empatnya, tidak apa-apa. Bapak Ibu. Kemudian di muatan lokal. Di muatan lokal optional ya bisa diselenggarakannya bersamaan dengan proyek. Baik, kita lanjut. Yang penekanan-penekanan saja. Kita lanjut saja ke SMP. Nah ini yang SMP. Ya ini dulu. Ya ini dulu. Perbedaan di SMP itu pada jumlah jam per tahun. Alokasi waktu per tahun itu ditentukan, sudah ditentukan Bapak dan Ibu.
setiap mata pelajaran ini untuk proyek masing-masing mata pelajaran itu berapa jam. Jadi kalau misalnya itu untuk agama 36 jam, dan ini semua mata pelajaran di SMP setidaknya 36 JP itu untuk proyek belajar Pancasila. Nah, bahwa nanti akan dipilih per tahun karena untuk SMP minimal dua tema ya, 2 kali dalam 1 tahun, misalnya semester 1 proyek, kalau 36 JP berarti berapa ya? 18 JP di semester 1, semester 2 18 JP boleh saja. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mempelajari dokumen ini secara detail, Bapak Ibu, boleh nggak sih pembelajarannya memangnya ini harus diselenggarakan semuanya secara bagaimana? Nah, apakah boleh menggunakan jadwal yang reguler seperti K13? Boleh. Nanti kita lihat pengorganisasiannya. Yang beda itu rata-rata kalau Bapak Ibu nanti akan mencermati per mapel itu ada pengurangan JP. Misalnya seperti ini, nggih. Agama. Nah, tetapi ini jika di rata-rata, jika Bapak Ibu menggunakan model secara reguler. Tapi kalau model lain boleh saja, boleh. Kalau begitu nanti banyak guru yang berkurang jamnya, tidak apa-apa. Nanti itu dihitung, dikonversi saat guru melaksanakan proyek belajar Pancasila. Nanti di dapodiknya juga akan disesuaikan. Oke, lanjut. Lanjut, yang SMA. Oke, lanjut. Ya, ini yang kelas 10 tadi, nggih, Pak Bu. Jadi ini di kelas 10 ditempuh 1 tahun dan CP-nya harus terwujud. Nah, yang kelas 11 fase E ini, nggih, yang fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 itu ditempuh dalam 2 tahun. CP-nya bisa di-breakdown, bisa dijabarkan menjadi rinci, detail, dan ditempuh di kelas 11 dan kelas 12. Nah, lanjut. Ya, ini kelas 11-nya Pak Bu, karena kemarin ini sudah dijelaskan oleh Pak Yogi nggih, bahwa pilihan kelompok mata pelajaran IPA dan IPS itu tidak harapannya tidak hanya memilih 1 kelompok saja siswa itu, nggih. Lanjut. Nggih. Lanjut saja. Oke. Ya. Nah, ini Pak Bu, pengorganisasian di penjadwalan. Karena Bapak Ibu untuk level sekolah yang pasti harus difikirkan itu tuh nanti bagaimana manajemennya kan gitu nggih. Boleh loh Pak Bu, sekolah Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem blok. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu baca nggih. Sistem blok itu artinya di blok. Misalnya misalnya yang SMA untuk fase E kelas 10 itu kan ditempuh hanya 1 tahun. Misalnya kan ada berapa sekian mata pelajaran. Nah, di semester 1 untuk mata pelajaran A, B, C, D misalnya, di semester 2 untuk mata pelajaran E, F, G. Nah, boleh nggak? Boleh. Prinsipnya dalam 1 tahun itu jam CP alokasi waktu per tahunnya itu terpenuhi. Juga berarti termasuk proyeknya Bapak dan Ibu. Karena include di situ. Nah, boleh tidak ya kalau misalnya seperti ini nih di tahun pelajaran. Kalau di SMP bagaimana? Kan 3 tahun itu, 3 tahun. Jadi nanti akan dikonsentrasikan misalnya di kelas itu sebetulnya analoginya sama nggih. Jadi karena ada tingkat kelas dan Bapak Ibu guru mapel itu berdiskusi menjabarkan CP mana yang harus tujuan pembelajarannya dicapai di kelas 7, mana yang dicapai di kelas 8, mana yang dicapai di kelas 9, memang harus didiskusikan bersama. Dengan cara apa lagi Bapak Ibu? Dengan sistem kolaborasi. Jadi kolaborasi ini bisa dengan tim teaching. Oh, boleh tim teaching lagi toh. Kalau melihat kebijakan ini masih boleh. Bagaimana pengakuannya di Dapodik? Ini sudah sedang dikoordinasikan dan nanti akan diakomodasi. Itu
Dan yang ketiga, Bapak Ibu masih boleh menyelenggarakan, mengorganisasikan pembelajaran dengan sistem reguler seperti layaknya Bapak Ibu menjabarkan jam JP alokasi per minggu di setiap mata pelajaran semester 1, semester 2 sama. Seperti K13, masih boleh. Atas dasar apa memilih ini? Kita lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini pertimbangannya Pak Bu. Bahwa dengan sistem blok waktu itu bisa lebih fleksibel ya, dan siswa bisa mendalami materi itu fokus mata pelajaran tertentu dan materi tertentu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa jadi Bapak dan Ibu untuk tugas-tugas, proyek dan lain-lain itu juga terkonsentrasi. Itu diantaranya kelebihannya itu. Kalau sistem blok. Nah, kalau begitu apa pertimbangannya? Pasti Bapak dan Ibu harus menghitung diorganisasikan level sekolah. Dengan jika di blok, maka yang di blok itu mata pelajaran apa saja dikondisikan juga dengan setiap guru mata pelajaran yang lain. Blockingnya atas dasar semester, atas dasar bulan atau minggu. Nah, kemudian jika kolaborasi Bapak Ibu bisa lebih komprehensif nggih, bahwa ketika siswa belajar konsep tentang satu disiplin ilmu, sesungguhnya dia tidak berdiri sendiri ilmu itu nggih. Nah, sehingga itu memungkinkan untuk lintas mata pelajaran. Nah, itu dan tentu fleksibilitasnya juga bagi guru, bagi peserta didik untuk belajar memahami konsep, tidak seperti pakai kacamata kuda ya, melihat sebuah masalah hanya dari satu sisi atau dimensi, itu tidak. Kalau sistem reguler Bapak Ibu udah biasa, jadi kelebihannya itu. Jadi, tapi yang pasti harus dipertimbangkan adalah beban yang harus dihadapi oleh peserta didik. Jadi kalau 1 minggu belajar sekian mata pelajaran seperti selama ini, itu kan evaluasinya yang kemarin itu kan betapa berat beban siswa kan gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan seperti K13. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi sistem blok maupun kolaborasi lebih dengan pertimbangan agar peserta didik beban belajarnya tidak terlalu berat. Jadi rohnya ke sana. Kita lanjut. Lanjut. Ya, ini Pak Bu. Ini implikasi bagi satuan pendidikan Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wakil kurikulum, atau Bapak Ibu guru, pertama, bahwa Bapak Ibu perlu menindaklanjuti setelah memahami tentang bagaimana kurikulum ini nanti diimplementasikan. Satu, bahwa di sekolah Bapak Ibu perlu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang kedua, karena spek atau lulusan atau output atau siswa yang nantinya setelah mengikuti pembelajaran itu terpenuhi atau menunjukkan atau memiliki karakter profil pelajar Pancasila, itu tidak hanya dari mata pelajaran saja, tetapi ada proyek dengan 30% alokasi waktu. Maka yang kedua adalah bahwa sekolah perlu mengkoordinasikan bagaimana desain proyek penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Apakah akan mandiri per mapel atau lintas mapel. Dan itu harus dikoordinasikan. Memilih tema pun atas nama sekolah ya, bukan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Nah, ini sekarang urusannya guru. Bagi Bapak Ibu guru, satu, pertama adalah Bapak Ibu perlu mencermati regulasi tentang dokumen CP, capaian pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu setelah mencermati CP, Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi dari CP itu besarannya fase, dan fase itu tidak melihat tingkat kelas, tapi dia ditempuh dalam beberapa tahun, kecuali kelas 10, ya. Dan itu harus dijabarkan dulu ke tujuan pembelajaran, mana yang ditempuh di kelas 7, kelas 8, kelas 9,
baru dari tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru akan menyusun perangkat yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Ya mungkin setara silabus dulu nggih. Tapi silabus plus-plus. Nah, gitu. Kemudian dari alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu akan menyusun modul ajar. Bukan modul seperti konsep yang Bapak Ibu pahami bahwa modul itu adalah buku, itu bukan loh ya. Modul ajar ini lebih ke kalau dulu RPP tapi RPP paket komplit gitu ya. Bagaimana kalau RPP-nya 1 lembar? Boleh, tapi nanti dilampiri, ya, dilampiri beberapa komponen yang diperlukan. Oh sama aja, ya boleh. Membuat modul ajar dengan 3 komponen boleh, tapi nanti diharapkan suplemennya itu juga disiapkan. Yang keempat, Bapak Ibu akan mengembangkan bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Di sana ada materi, ada handout mungkin, diktat mungkin, media, PowerPoint, video pembelajaran, lembar kerja, worksheet, dan seterusnya. Nah, yang kelima, Bapak Ibu diharapkan mengembangkan instrumen assessment. Jadi kita bergeser tidak ke instrumen penilaian ya, tapi instrumen assessment. Dan akan melaksanakan assessment diagnostik pada awal tahun pelajaran. Apa itu assessment diagnostik? Nah, ini akan kita bahas besok nih, Pak Bu. Nah, sementara kita lanjut dulu. Lanjut. Nah, ini ya ini PR Bapak Ibu nih. Nah, strategi menyiapkan bagaimana? Lanjut. Level sekolah. Bapak dan Ibu, pilihan pertama Bapak Ibu latihan dulu sekolah Bapak Ibu atau latihan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Itu pun baru sebatas di kelas 1 SD 4. Kelas 7 yang SMP dan kelas 10 yang SMA. Lanjut. Pilihan keduanya Bapak Ibu latihan dulu di tahun pertama atau boleh juga dan atau langsung menerapkan tapi dengan kompleksitas sederhana. Nah, dengan perangkat ajar yang telah tersedia. Nah ini langsung mengembangkan KOSP-nya boleh, tapi kalau misalnya menggunakan yang ada contoh dari yang sudah disiapkan oleh kementerian boleh. Yang ketiga, di tahun pertama latihan dulu. Tahun pertama itu yang mana ya? Ini nih tahun pertama. 2022, 2023 itu adalah tahun ajaran pertama bagi Bapak Ibu yang baru akan mengenal kurikulum prototipe selain sekolah penggerak yang sudah melaksanakan di 2021. Nah, Bapak Ibu latihan dulu tahun pertama ini, membuat perangkat-perangkatnya dulu, tapi masih menggunakan K13. Berarti Bapak Ibu buat 2 kurikulum. Iya. Iya, nanti kalau Bapak Ibu pakai kurikulum ini pun Bapak Ibu untuk kelas yang tidak memberlakukan kurikulum prototipe ini kan masih pakai KTSP, ya, pakai K13. Nah, itu Pak Bu. Baru nanti tahun keduanya menerapkan. Boleh tidak? Boleh. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Ya, ada beberapa tipe Bapak Ibu. Jadi kalau yang tahun pertama ini harapannya adalah di sekolah penggerak. Ya. Tahun pertama itu pelatihan dan langsung menerapkan sekolah penggerak. Yang tahun pertama itu sudah menyusun KOSP loh Bapak Ibu. Boleh ngintip nanti kalau di daerah Bapak Ibu ada sekolah penggerak, coba benchmarking ke sana. Ya. Kemudian pilihan kedua ini calon kepala sekolah penggerak sudah lulus tapi belum masuk kuota. Jadi nanti akan mandiri Pak Bu. Nah yang ketiga juga sama. Ya. Sudah daftar tapi enggak lolos. Ya sudah enggak apa-apa nanti mandiri. Kita lanjut bagaimana strateginya. Oke, lanjut. Ya, nah ini Pak Bu. Bagaimana ya tahap implementasi kurikulum prototipe ini yang secara mandiri? Nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dengan kompleksitas sederhana, Bapak Ibu boleh nanti latihan dulu, terus membuat KOSP dan membuat perangkat ajarnya mengikuti contoh yang telah disediakan. Boleh.
Yang penting tidak copy paste tanpa ada editing dan penyesuaian dengan karakter sekolah, nggih, Pak Bu, tetap harus disesuaikan. Yang kedua, tahap 2, Pak Bu, Bapak Ibu sudah boleh nih, kalau cuma meniru saja sepertinya kurang seru ya, masa sekolah kita kok meniru. Kalau begitu Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru saja nggak cukup, modifikasi. Jadi silakan aja dicoba, diamati dulu contoh-contoh yang ada dari Kemdikbud. Kemudian Bapak Ibu amati, Bapak Ibu sesuaikan dengan karakteristik sekolah dan Bapak Ibu modifikasi. Nah, kalau yang kompleksitasnya sedang, Bapak dan Ibu, sederhana itu cuma niru, memakai, ditiru gitu saja. Nah, kalau yang ini niru tapi dimodif. Nah, kalau yang kompleksitasnya sedang, Bapak Ibu sudah pelatihan, kemudian sudah IHT di sekolah Bapak Ibu secara mandiri, lalu Bapak Ibu mulai mengembangkan sendiri perangkatnya, menyusun KOSP sendiri, Bapak Ibu gurunya menyusun perangkat ajar sendiri, menganalisis CP bersama-sama, membuat ATP, membuat modul ajar. Wah, kayaknya seru banget ya. Nah, dan yang sudah nanti kalau Bapak Ibu adalah termasuk sekolah penggerak, sekolahnya itu Bapak Ibu mestinya sudah di tahap 1 sudah melaksanakan. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti pada tahun berjalannya waktu Bapak Ibu akan sampai pada kompleksitas tinggi, di mana Bapak Ibu sudah bisa menyusun, sudah bisa mengembangkan, sudah bisa mengevaluasi. Bapak Ibu guru juga selalu melakukan refleksi setiap kali pembelajaran dan Bapak Ibu melakukan evaluasi serta pengembangan. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu baik, kita lanjut. Halo. Ya. Nah, ini Pak Bu. Jadi sekarang ini posisi pemerintah daerah, kabupaten kota Bapak Ibu, Dinas Pendidikan, baik kabupaten kota maupun provinsi, kalau untuk SLB, SMA, SMK kan provinsi, itu Januari sampai Maret 22, itu tahapannya harusnya itu di bulan Januari ini melalui sosialisasi, melalui medsos, melalui websitenya Kemendikbud gitu, sudah mulai mempelajari, menerima dokumen dan mempelajari untuk paham bagaimana kurikulum prototipe ini. Apa enggak dikondisikan, dilatih gitu-gitu? Nah, ini kalau melihat ini kan tidak, Pak Bu. Nah, kemudian tahap 2-nya ini nanti sebentar lagi kan Februari nih. Dinas Pendidikan mengikuti sesi diskusi implementasi kurikulum prototipe dipandu oleh LPMP Pak Bu. Di setiap provinsi Bapak Ibu LPMP-nya nanti pada bulan Februari akan melaksanakan minimal itu sosialisasi. Kalau di Jawa Tengah kita sudah melaksanakan rapat koordinasi mengundang 35 seluruh kepala dinas dari yang ada ya 35 kabupaten, kemudian kepala dinas provinsi, kepala BKD, kepala Bapeda, itu untuk duduk bersama baru saja selesai kemarin tanggal 20 dan 21. Jadi dikenalkan kurikulum ini menghadirkan kepala pusat kurikulum dan pembelajaran Pak Zul, kemudian berdiskusi kebutuhan daerah itu apa, terus bagaimana daerah itu akan menyiapkan sekolah-sekolah. Nah, sekarang bagaimana sekolah? Kita lanjut. Bapak Ibu levelnya sekolah. Oke, bagi satuan pendidikan, ini bulan Januari Pak Bu. Sebaiknya Bapak dan Ibu nanti, kalaupun kepala sekolah Bapak Ibu nggak ikut kegiatan ini, waka kurikulumnya nggak ikut, Bapak Ibu adalah guru, Bapak Ibu sounding-sounding ke sekolah. Okay? Pak, Bu, ini bulan Januari menurut informasi, sebaiknya bulan ini kita sudah mulai sosialisasi, mengikuti, kalau enggak ikut sosialisasi virtual, kalau tidak kita mungkin menghadirkan narasumber, kita mungkin menyampaikan ke dinas kapan kita akan diberi info-info kurikulum ini, supaya ketika tahun pelajaran 2022 nanti kita bisa memutuskan. Nah, memutuskannya itu di bulan kedua Pak Bu nanti. Februari itu Bapak Ibu sudah akan diberikan pilihan dan Bapak Ibu akan mengisi angket
kesiapan, kesanggupan untuk memilih kurikulum mana yang akan digunakan. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu tidak mengenali kurikulum ini lalu tidak memilih hanya karena tidak mengenal kurikulumnya. Nah, itu kan kurang bijaksana ya. Alah sudah kan boleh pakai K13 aja. Ya udah monggo. Tapi nanti siswanya kan akan diukur hasil proses kognitifnya melalui asesmen. Kalau pembelajarannya masih belum menggunakan paradigma baru yang sesuai, nanti kondisinya mungkin kurang maksimal lah misalnya gitu. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti akan memutuskan mana yang terbaik untuk sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah, bulan Maret Bapak Ibu dan setidaknya Maret, April sebelum awal tahun pelajaran Bapak Ibu sudah menyiapkan kepala sekolah dan guru melakukan persiapan, mengikuti pelatihan secara mandiri, membaca berbagai sumber, kemudian juga mungkin menghadirkan narasumber kurikulum prototipe, dan memanfaatkan komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, enggak dilatih dulu toh oleh LPMP. Seperti dulu ada narasumber nasional, ada instruktur provinsi, ada instruktur kabupaten gitu ya. Terus ada kegiatan bimbingan teknis di tim TPK nggih, di tempat penyelenggaraan kegiatan BIMTEK itu diselenggarakan oleh LPMP, dibiayai oleh LPMP. Yang ini berbeda Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu diharapkan proaktif dan mandiri. Lanjut. Seru nih. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu secara mandiri, bukan sekolah penggerak ibaratnya ya, Bapak Ibu pemerintah atau Kemendikbud menyediakan asesmen dan perangkat ajar. Jadi apa ya, Bapak Ibu kan sudah aktivasi Belajar ID ya, akun Belajar ID. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di lamanya Pusmenjar atau lamanya Pusat Kurikulum Pembelajaran atau bahkan di Badan Standar Kurikulum ya, Beskap, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu pelatihan mandiri, Bapak Ibu sumber belajar guru ini ada di ini nggih, di websitenya Kemendikbud. Kemudian juga menyediakan narasumber kurikulum prototipe. Baik Bapak Ibu akan benchmarking ke sekolah penggerak, monggo akan menghadirkan narasumber dari yang berkompeten menurut Bapak Ibu, serta Bapak dan Ibu pemerintah juga memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Apalagi kalau Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu ada komunitas guru penggerak, ya. Nah itu, gitu Bapak Ibu, kita lanjut. Oh, tidak dilatih dulu toh. Nah, nggih. Dan jangan lewatkan Bapak Ibu. Kita akan membahas secara khusus bagaimana kurikulum operasional sekolah, bagaimana menyusunnya, komponennya apa saja. Begitu juga dengan perangkat ajar yang harus disiapkan oleh guru, bagaimana menganalisis CP, ATP itu komponennya apa, langkah-langkah menyusun bagaimana, modul ajar juga bagaimana asesmen diagnostik dan kognitif maupun yang non-kognitif. Nah, kapan ini? Lanjut. Kapan ini? Halo? Ya, besok Bapak Ibu. Senin malam. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Baik, itu saja dulu karena banyaknya informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi waktunya cukup panjang, tapi silakan. Selanjutnya waktunya saya kembalikan ke Mbak Ida selaku moderator. Monggo Mbak Ida. Baik, terima kasih Bu Sri untuk materi yang sangat luar biasa pada pertemuan ketiga malam hari ini. Bagaimana nih Bapak Ibu untuk suplemen materi pada malam hari ini? Sangat luar biasa ya tentunya. Nah Bapak Ibu, ini kita akan membuka 2 sesi atau 2 termin pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa difikirkan dulu pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada Bu Sri dan didiskusikan. Nah sementara itu silakan Bu Sri untuk dapat istirahat terlebih dahulu Ibu, bareng sebentar. Nah sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan dan juga
Ibu Sri diberikan waktu untuk istirahat, saya akan membagikan sedikit informasi terkait dengan tindak lanjut dari adanya free diklat yang diikuti oleh 120.000 peserta pada malam hari, pendaftar ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, ini sudah muncul ya di layar. Jadi Bapak Ibu, karena antusias yang sangat luar biasa di free diklat bedah kurikulum prototype sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran bersertifikat 32 JP ini diikuti oleh 120.000 lebih peserta, dan atas permintaan peserta juga dari eGuru ID juga akan membuka diklat lanjutan terkait dengan kebijakan kurikulum prototype dan latihan merancang pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, untuk diklat ini bersertifikat 35 JP ya Bapak Ibu, dan khusus untuk Bapak Ibu peserta free diklat nanti akan mendapatkan investasi khusus yaitu sebesar 79.000 saja dari harga normal 149.000. Jadi untuk diklatnya nanti ada 5 kali pertemuan dan materinya sangat lengkap ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan mengupas tuntas bagaimana memahami kebijakan kurikulum prototype dan latihan merancang pembelajarannya. Diklat ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 Februari sampai dengan 8 Februari tahun 2022. Nah, untuk fasilitas yang didapatkan adalah e-sertifikat 35 JP, undangan dan daftar hadir, kemudian materi diklat yaitu berupa PPT, e-book, dan juga video pendukung materi lainnya. Kemudian contoh laporan kegiatan, contoh laporan pengembangan diri, akses Zoom meeting, dan juga pendampingan via grup Telegram. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan kumpulan file PTK, kumpulan file best practice untuk guru, dan juga berbagai file tentang kurikulum prototype. Nah, Bapak Ibu, untuk 35 JP dengan 5 kali pertemuan dan investasi hanya 79.000 saja, Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai fasilitas dan juga mempelajari materi mengenai kebijakan kurikulum prototype, kemudian pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum prototype, dan perangkat ajar kurikulum prototype, atau capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selain itu juga perangkat ajar dalam implementasi kurikulum prototype berupa modul ajar. Nah, selain itu nanti di pertemuan terakhir akan ada review materi dan konfirmasi. Jadi di sini tidak hanya diklat untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga akan diajarkan sampai dengan direview materi dan juga konfirmasi apakah materi yang disampaikan oleh narasumber itu sudah tepat sasaran dan juga sudah sesuai dengan keterbutuhan Bapak Ibu. Baik, sekian itu informasi dari saya. Nah, ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang pertama, nah ini sudah ada yang raise hand, ada 29 yang sudah raise hand. Oke, baik. Nah, ini untuk yang raise hand dari pertama kali tadi, ada Bapak Andra Bedi Eko Setiawan. Selamat malam, Pak Andra. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Bapak, silakan. Oke, baik. Malam, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Bedi Eko Setiawan. Saya dari Yogyakarta, kemudian sekarang menjadi guru kelas 3 di SD Muhammadiyah Kleco, Kota Gede, Yogyakarta. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan capaian pembelajaran ya, karena sebenarnya capaian pembelajaran ini sudah pernah diketahui saat saya masih masa kuliah di teknologi pendidikan. Nah, yang akan saya tanyakan begini, kalau waktu sebelumnya kan ada kompetensi dasar,
Gitu ya Bu ya. Nah ini pada saat capaian pembelajaran ini bagaimana nih membentuk sintaksnya pada aspek kognitif, karena biasanya kalau dengan kompetensi dasar itu kita bisa melihat dari taksonomi Bloom atau Anderson ya Bu ya, untuk bagaimana menyusun soal-soal baik untuk ujian dan yang lain-lain. Nah bagaimana dengan capaian pembelajaran ini Bu, kaitannya dengan hal itu. Makanya saya tadi penasaran banget, ini pengen saya tanyakan dari kemarin sebenarnya, dan sekarang diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre untuk pertanyaannya. Bisa langsung didiskusikan bersama ya Bu Sri ya. Oke, baik Mbak Ida. Baik, silakan Ibu Sri. Oke. Terima kasih Pak Andra. Jogja ya, kita bertetangga nih. Sebentar lagi kalau ada jalan tol ke Jogja hanya 1 jam. Baik, saya share screen saja. Bapak dan Ibu, nanti akan saya kirim ini keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, jadi dannya double-double ya, tentang capaian pembelajaran. Nah, ini memang sedikit mengadopsi pada pola yang di perguruan tinggi. Jadi ini sudah nampak Mbak Ida? Sudah Ibu, sudah nampak. Sudah ya, baik. Saya coba nih. Nanti saya kirim. Nah, Bapak dan Ibu, saya coba memberikan gambarannya secara langsung ya, konteksnya. Jadi karena Bapak dan Ibu kan berkepentingan untuk memastikan proses kognitifnya itu nanti kaitannya dengan tuntutan di kemampuan berpikir di level berapa. Ini saya no. Saya nggak bisa melanjutkan share screen. Coba. Ya, oke. Ya, saya dikasih akses untuk ini untuk share screen. Ya, sebentar nggih. Ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin mempelajari terkait dengan, nah ini. Berat ya kayaknya ya. Tidak muncul ya. Ini sudah muncul? Sudah Ibu, sudah muncul. Ya, nah ini. Nah, Bapak Ibu, nanti jika Bapak Ibu ingin mencermati seperti apa tampilan atau bentuk CP, nah ini mohon maaf,